Wes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali. Seperti biasa balik saya dengan Nusa. Nah, sekarang saya mau bikin konten sharing lagi, yaitu mungkin bukan sharing sih, mungkin sedikit berbagi, entah ini tips kah, entah ini trik menurut kalian ataupun apa. Tapi saya mau berbagi tentang PC yang saya rakit di 2022 akhir. Apakah masih bisa bertahan selama berapa lama? Jadi sedikit mungkin historical. PC pertama saya itu dibelikan sama orang tua. Itu tahun, kalau saya tidak salah itu tahun 2015 toh. Saya dibelikan PC sama orang tua itu untuk pekerjaan yang pertama editing dan lain-lain, ada beberapa juga yang saya kerjakan. Nah, sekarang kan sudah sekitar 7 tahun lebih itu PC-nya. Nah, saya pikir saya mau upgrade dulu PC-nya itu. Sudah saya cek, ternyata itu PC tidak bisa di-upgrade secara spare part dan memang harus diganti. Kenapa? Jadi aku sebutkan. Yang pertama, mainboard dari PC itu dia cuman support prosesor di atas generasi di bawah generasi 6. Generasi 6 ke bawah. Jadi untuk generasi 7 itu sudah ganti mainboard. Nah, mainboardku sudah tidak support. Nah, prosesorku itu Core i5 generasi 6. Jadi memang di tahun itu jadi tahun terakhirnya untuk mainboardku. Nah, ku cek ternyata masih bisa terpakai kan. Kupikir DDR3 memorinya itu kan ada sekitar 8x2 2 slot. Nah, 16. Kupikir memorinya bisa dipakai. Ternyata memorinya pun tidak bisa terpakai. Jadi saya harus ganti mainboard, saya harus ganti prosesor, saya harus ganti memori atau RAM. Apa yang bisa kupertahankannya itu VGA aku GTX 1050 Ti. Nah, aku pikir ini GTX masih bisa dipertahankan kan? Ya sudah, ya alhamdulillah ada rezeki di akhir 2022. Ku coba merakit PC. Nanti perlihatkan PC lamaku, yaitu lagi sangat berdebu di sana. Jadi akan perlihatkan nanti PC lamaku. Itu ini hanya sekedar intermezzo. Terus di akhir 2022 saya coba merakit PC. Nah, apakah merancang PC ku itu harus betul-betul perfect? Enggak. Jadi prinsipku kemarin waktu merakit PC itu tidak berpikir tentang merek, brand. Nah, kalau berpikir tentang brand atau merek itu biasanya akan lebih mahal. Jadi mungkin tidak apa-apa ya saya sebut tokonya. Jadi di Makassar itu, saya kan Makassar. Di Makassar saya cuman tahu 2 toko komputer. Dulunya satu, baru saya tahu. Dulu saya cuma tahu 2 toko komputer yang mempunyai brand-brand yang bisa agak custom dan menarik. Yang pertama itu Sony Computer. Sony Computer itu berada di MTC. Dia ada 2 toko juga, saya lupa satunya di mana, Veteran atau di mana. Tapi Sony Computer itu biasanya di MTC. Dia jualnya PC-PC custom, kayak casing custom, terus mainboard yang jarang toko lain ada. Itu Sony Computer di MTC. Terus yang kedua Extreme. Meskipun ada di Computer City juga setahu yang jual-jual custom, cuman brand-brand yang di sana itu apa ya, kurang terlalu menarik lah menurutku. Ini menurutku. Jadi saya cuman pilihannya 2 toko itu. Nah, pertama saya ke Sonic. Ke Sonic itu tanpa membawa merek kan, saya membawa ke Sonic. Saya tanpa membawa merek. Jadi saya ke sana cuman bilang budget saya yang saya persiapkan untuk PC itu di sekitaran 15-an sampai 15-an lah, 15-an juta. Nah, saya dihitungkan kan mulai dari memori, prosesor, mainboard dan lain-lain. Terus saya lihat price listnya lah. Ternyata harga yang saya bisa dapat untuk komposisi bagus beserta dengan coolingnya itu di harga 18. Nah, apa-apa saja itu mainboardnya MSI
saya lupa serinya. Terus prosesornya Core i5 generasi 12. Nah, ini generasi 12 itu merupakan generasi baru juga, terus berbeda soketnya dengan generasi di bawahnya, generasi 11. Jadi mainboard generasi 12 itu memang generasi yang baru. Nah, jadi kalau generasi 11 juga mau upgrade, dia harus ganti mainboard. Nah, itu jeleknya untuk Intel. Jadi generasi 12 mainboardnya sudah lumayan lah, bisa mumpuni untuk 5 tahun ke depan. Terus RAM-nya 2x16, jadi 32. Itu 2x16. Terus di VGA-nya saya ditawarkan itu RTX apa ya, GTX 1650 saya kalau saya tidak salah, 1650 16660 lupa, 1660 itu saya lupa. Tapi dengan budgetingnya itu, karena memang harganya beda-beda tipis lah. Nah, dia dikasih harga di 18 juta. Aku pikir itu ketinggian menurutku. Toh sudah, saya ke Extreme Komputer di Jalan Tupai. Di Extreme Komputer saya pernah membawa teman juga, itu diperkenalkan juga sama teman. Itu yang pertama membeli kursi gaming, mouse dan lain-lain. Nah, di sana saya coba merakit dengan budget 15 tanpa brand. Nah, sudah dikasih saya oh ya gini, sebelum mungkin ini kan saya belinya di Extreme. Sebelum saya memperlihatkan ini PC, mungkin saya akan memperlihatkan dulu PC yang lama dengan spesifikasi seperti yang tertera nanti di gambar. Nah, itu dia tadi spesifikasi PC yang lama, terus dengan gambarnya kan. Nah, ini untuk yang PC yang baru, itu kita akan bahas lagi detailnya PC-nya. Mungkin akan ada beberapa video tampilannya untuk PC yang baru dengan settingan yang baru ya. Nah, di PC yang baru ini, yang pertama saya menggunakan mainboard ASRock. Mainboard ASRock itu mainboard lama juga, brand lama. Mainboard ASRock yang support untuk prosesor dari Gen 12. Jadi saya tidak berbicara merek ketika saya beli ini. Saya cuma bilang saya butuhnya spesifikasi Core i5 generasi baru. Karena kan generasi baru ada 12 dan 13. Jadinya generasi 12 dipilihkan karena budgetku kupres. Nah, dikasih mainboard ASRock itu karena kalau mainboard yang di atasnya itu bisa jadi hampir sama dengan dari Sonic, bisa jadi harganya lebih dari 18-an lah. Nah, terus saya ambil mainboard ASRock yang dimana ada slot memorinya 4 biji. Itu support untuk generasi 12 ke atas. Nah, prosesor yang ku ambil itu Core i5 generasi 12. Ya kan? Terus memori yang pertama saya cuma beli 2 keping 2x16. Terus saya tambahkan lagi. Jadi sekarang yang saya pakai 4 keping 16. Totalnya 64 GB. Terus untuk pendingin dari prosesornya saya pakai water cooling. Water cooling yang bukan yang pipa ya, bukan yang pipa, tapi memang water cooling itu merek PC Cooler. Itu yang menggunakan satu kipas biasa RGB, itu yang paling standarnya. Kenapa pakai yang seperti itu? Karena fungsi yang saya mau pakai itu rendering dan gaming. Nah, untuk rendering sendiri dia membutuhkan kinerja yang luar biasa. Ya alhamdulillah sampai saat ini masih aman. Jadi saya pakai PC cooling karena takutannya panas berlebihan ketika performa tinggi. Terus itu tadi mainboard, prosesor, RAM-nya itu merek Knox Apache. Kenapa pilih Knox Apache? Karena secara sistemnya dia support untuk RGB-nya ASRock. Makanya itu yang dipilih. Itu dipilihkan dari toko ya, bukan saya memilih. Saya cuma menginstruksikan sekian, brandnya terserah mereka. Terus saya ditawarkan untuk VGA-nya itu GeForce RTX 3080 dari Colorful. Itu saya lupa detailnya, tapi saya ditawarkan 3080 8 GB kalau saya tidak salah. Nah itu harganya juga lumayan. Mungkin nanti akan ku coba tampilkan kalau memang
apa ya, harganya dari itu semuanya. Terus untuk proses power supply-nya kalau saya tidak salah itu dipakai 650 watt, itu full modular. Saya lupa mereknya apa, tapi itu full modular 650. Kenapa 650? Karena untuk ngangkat dari RTX-nya. Terus untuk angkat yang lainnya juga biar powernya dapat. Terus di depannya cuma ada 2 kipas, di atas 1. Jadi totalnya itu ada 4 kipas dengan kipas pendingin dari prosesor. Untuk harddisknya sendiri, harddisk sih, media penyimpanannya itu ada 2. Yang pertama yang saya pakai SSD NVMe SSD. Ya saya pakainya yang M2 ya, M2 kalau saya tidak salah. Iya M2 apa NVMe ya? Saya lupa. Itu 128 untuk sistem, terus 2 tera untuk data. 2 teranya itu SATA. SATA biasa, yang satunya NVMe kalau saya tidak salah. Nah, yang 1128 untuk sistem dan 2 tera untuk data. Kenapa saya pakai 128? 128 untuk sistem menurutku sudah cukup. Karena aplikasi dari sistem sendiri itu tidak terlalu besar kan. Ada beberapa aplikasi mungkin yang agak besar, tapi kan harusnya 128 GB itu lumayan besar. Terus kenapa saya pakai 2 tera harddisk? Dulu yang harddisk lamaku 1 tera di PC yang satu itu termasuk cepat full ketika merekam ataupun menyimpan beberapa video untuk dikerjakan, diedit dan lain-lain. Nah ini kupikir daripada saya nanggung, mending sekali gunakan 2 tera. Pak, selesai semua kan mulai dari prosesor dan lain-lain sudah. Casing yang saya pakai Digital Alliance ya, casing enggak terlalu saya pikir lah. Udah dirakit dan mungkin hasilnya seperti ini. Itu totalnya itu dengan RAM tambahan tadi dan VGA yang agak lebih tinggi, dapatnya itu dinilai hampir 17 apa hampir 17 saya lupa. Itu nilainya. Nah, jadi kalaupun mau merakit PC di bagian lebih di bawahnya ini masih bisa. Ya solusinya itu tadi cari VGA yang lebih di bawah. Ini kan kebetulan memang saya prepare budgetnya di sekitar situ 15-an. Ya over 2 juta lumayan lah. Nggak makan 1 bulan. Nah itu. Jadi kalau memang ada yang mau juga merakit PC untuk di wilayah Makassar, kusarankan kalau menurut saya yang cukup bagus itu sih yang pertama Sonic memang dia brandnya lebih bagus, MSI dan lain-lain, ada juga HyperX dan lain-lainnya. Terus kalau misalkan di Extreme itu brandnya kayak ada Rexus, nah termasuk ini kursi yang saya beli di sana. Ada Rexus, mic-nya juga yang Tronmax. Nah, di sana brandnya juga kalau dibilang Sonic itu brand kelas 1, Extreme itu brand kelas 2, tapi sama-sama masih bisa bersaing. Oke, itu dulu mungkin untuk serinya. Kalaupun ada yang mau ditanyakan tentang merakitan PC, bisa dijawab bisa ditanyakan di kolom komentar. Kalau memang masih ingin berkonsultasi lebih, silakan DM di IG saya. IG saya ada di sebelah kiri di profil YouTube, atas kan kiri. Ada IG saya di situ. Silakan ditanyakan di DM. Nah, jangan lupa di like kalau misalkan membantu, dibagikan juga kalau misalkan membantu, dan semoga kita bisa sama-sama sharing untuk saling berbagi pengetahuan. Oke, sekian Sapo, izin pamit. Salam kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.